Alright guys, okay, you are in exercise 16, right? Sudah di exercise 16 guys. Ini TOEFL-nya Baron ya, bagian listening, mendengarkan ya, conversation, percakapan, service personal and students. Jadi layanan mahasiswa atau personel gitu ya, personel layanan gitu ya, pelayanan. Service itu pelayanan. Oke guys, nanti ada 2 percakapan, masing-masing percakapannya nanti ada 5 atau 6 soal gitu ya. Teman-teman tulis dulu ininya, angka apa, siapin dulu buku sama pulpen, nanti dengerin suaranya, bulenya ngomong apa, diperhatikan dengan baik, lalu dijawab soalnya ya guys ya. Alright, siapin dulu buku sama pulpen, oke? Lalu dengarkan suaranya, nanti kalau setelah mendengarkan baru kita bahas bareng-bareng, oke? Jawabannya sama maksudnya apa gitu ya. Untuk teman-teman yang belum dapat materi sebelum-sebelumnya, cek di playlist ya guys ya, ada. Kalau yang mau yang udah lengkap ini Longman udah lengkap tuh di playlist. Alright. Ada yang mau minta buku silahkan juga cek bio saya ya, apa namanya? Bio YouTube-nya, biodata, di situ ada kontak yang bisa dihubungi kalau mau minta buku ya guys ya. Buku ebook ya. Alright, langsung aja. Ready ya guys? Siap? Buku pulpen siap? Oke, langsung aja. Ready? 3, 2, 1, and go. Exercise 16. Conversation 1. Listen to part of a conversation between a student and a secretary at the newspaper office. I'd like to put an ad in the newspaper, please. A classified ad? Yes, I want to sell my furniture. I'm moving. I see. May I have your name, please? Bill Martin. M-A-R-T-I-N? Y-N. Okay, M-A-R-T-Y-N. And your address, Mr. Martin? For the next few weeks, I'll be at the Garden Apartments on Book Boulevard. Is that where you want to be billed? No, I'll probably be gone before a bill could be sent. I'm just going to pay cash. Okay. The rates are by the inch, not by the word. So if you want to use abbreviations, that might save you some money. Oh, that's a good idea. I have everything written out here, but I'll just check it over before I give it to you. Maybe I can use some shorter words, too. Okay. You can use that table over there to make your revisions. Just bring it back to me when you're ready. Number 1. What prompted the conversation? Two. What does the man want to sell? Three. What is the man's last name? Four. How will the man pay? Five. Why does the man decide to revise what he has written? Conversation 2. Listen to part of a conversation between a student and a sales clerk at the family store. Will that be cash or charge? We also accept debit cards if they are on a local bank. I want to pay by check, if I may. Certainly. That's cash, then. Cash? Yes, both money and checks are considered cash. Only credit cards are charge. Oh, Just make the check out to the family store. okay. And I'll need 2 pieces of identification, a driver's license and a major credit card. Well, here's my driver's license. I don't have any charge cards, but I do have my student ID card from City College. Will that be all right? I think so. I need 2 numbers. Your student number is on the ID, isn't it? Yes, it is. Do you need anything else? Just put your telephone number on the front of the check. Okay. Good. Now let me give you your license, your ID, and your package. And thank you for shopping at the family store. Thank you. Number 1. What is the purpose of the conversation?
2. What is meant by the term cash? Three. How does the woman pay for her purchase? Four. What did the woman use as identification? Five. Who was the man in this conversation? Oke, gimana guys? Udah ya, udah dijawab ya. Yang penting udah dijawab, udah lengkap. Dijawab, mantep tuh udah. Oke, coba kita lihat benar apa salahnya. Kita bahas dulu percakapannya yang tadi conversation 1, percakapan pertama. Si naratornya bilang gini, listen to part of a conversation between a students and a secretary at newspaper office. Dengarkan percakapan antara student itu bisa murid atau mahasiswa ya guys ya. Dengar antara murid and a secretary at newspaper office, dan sekretaris di kantor koran lah ya, kayak koran Sindo, koran Jawa Pos gitu, atau koran kampusnya juga bisa. Koran kampus kan, kampus punya ini koran sendiri, right? Si mahasiswa bilang gini, si cowoknya bilang gini ya, cewek cowok gitu aja ya. Kalau yang si cowok itu mahasiswanya atau studentnya, kalau yang secretary itu yang cewek. Oke, langsung aja. Si cowok tadi bilang gini, I'd like to put an ad in the newspaper please. Saya mau ini dong, ad itu ini guys, masang iklan. Saya mau masang iklan di koran dong, tolong. Si ceweknya bilang a classified ad. Classified ad itu iklan baris ya, iklan baris. Si cowoknya jawab, yes, I want to sell my furniture, I'm moving. Saya mau jual furniture saya, perabotan saya mau pindah gitu ya. Oke, si ceweknya bilang, I see, may I have your name please? Bolehkah saya tahu namamu? Tolong, mohon gitu ya. Si cowoknya jawab Bill Martin atau Martin gitu bisa. Kalau logat Amerika tuh T ketemu N itu bisa di gitu guys. Martin, Bill Martin ya guys ya. Bill Martin. Terus dieja sama si cewek, dieja ya, Martin gitu. Dia nanya sambil nanya itu, Martin, Martin. Si cowoknya jawab YN. Berarti bukan IN ya namanya dia guys, bukan MARTIN tapi YN ya, Martin pakai Y, I-nya ganti Y. Terus si ceweknya jawab, okay, MARTYN. And your address, Mr. Martin? Dan alamatmu, Mr. Martin? Pak Martin ya, Tuan Martin. Si cowoknya jawab, for the next few weeks I'll be at the Garden Apartments on Book Boulevard. Di beberapa minggu lagi saya akan ada di, maksudnya alamat saya akan ada di, kan mau pindah dia kan. Beberapa minggu lagi saya akan ada di apartemen Garden Apartments on Book Boulevard. Ini nama tempat ya. Terus si ceweknya nanya, is that where you want to be built? Itu jadi di sana kamu mau ditagih. Maksudnya gini guys, jadi nggak langsung bayar juga nggak apa-apa iklannya itu ya, nanti ditagihkan ke rumahnya gitu ya. Terus si cowoknya jawab, no, I'll probably be gone before a bill could be sent. Enggak, saya kemungkinan akan pergi sebelum tagihannya itu dikirim ya. I'm just going to pay cash. Saya mau bayar cash aja gitu. Si ceweknya jawab, okay, the rates are by the inch. Jadi harganya itu inch ya, per inci ya iklannya itu, not by the word, bukan per kata. So if you want to use abbreviations, kalau kamu mau pakai singkatan, that might save you some money. Akan mengirit uangmu gitu lah kalau kamu menyingkat iklanmu itu ya, disingkat gitu. Si cowoknya jawab, oh that's a good idea. Oh itu ide yang bagus. I have everything written out here. Saya sudah punya tulisannya di sini. But I'll check it over before I give it to you. Tapi saya mau cek lagi deh sebelum saya kasihkan ke kamu. Maybe I can use some shorter words too. Mungkin saya bisa menggunakan kata-kata yang lebih pendek gitu ya, mau disingkat gitu ya.
Si ceweknya jawab, okay, you can use that table over there to make your revisions. Kamu bisa pakai meja sebelah sana untuk ngerevisi itu gitu ya. Just bring it back to me when you're ready. Kasihkan ke saya kalau udah ya gitu. Terus pertanyaannya adalah what prompted the conversation? Apa yang mendorong percakapan ini, guys? Apakah yang A, the man wants to place a classified ad in the newspaper? Si cowok ingin meletakkan ini iklan baris di koran. Yes. Coba kita lihat dulu yang B. The woman wants to find an apartment close to school. Si cewek yang sekretarisnya dong. Si cewek ingin menemukan apartemen yang dekat dengan sekolah atau kampus. Bukan. Kalau yang C, the man wants to pay for a newspaper subscription. Jadi si cowok mau bayar langganan koran. Bukan langganan koran tapi iklan ya. Kalau yang D, the woman wants to fill out an application for employment. Si cewek mau ngisi formulir pekerja. Dia mau ngelamar kerja di situ. Enggak ya, dia kan udah kerja di situ. Jawabannya adalah yang A, karena si cowok ingin meletakkan classified ad, iklan baris di koran ya. Gampang ya, nomor 1 gampang, A ya. Terus yang nomor 2-nya, what does the man want to sell? Jadi apa yang mau dijual sama si cowok? Gampang nih ya. Tadi kalau teman-teman denger ya, jawabannya adalah furniture, perabotan ya kan, ya A ya guys ya. Kalau B itu artinya buku. Kalau C, garden supplies, perlengkapan kebun, bukan. D, apartment, bukan ya. Kalau yang 3, what is the man's last name? Nama terakhirnya si cowok. Gampang nih juga ya. Kalau yang nggak memperhatikan pasti jawabnya A nih, Martin. Ya memang Martin tapi nggak pakai I ya, pakai YN gitu ya. Martin. Bacanya sama guys. Oke, untuk style American style kalian bisa bilang Martin atau Morton bisa. Kalau yang C sama D udah jelas salah ya, Winworton itu apa itu. Kalau yang nomor 4, how will the man pay? Ya, gampang juga ini. Bagaimana caranya dia mau bayar, guys? Pakai apa? Alright. Apakah yang A, he will pay by check? Dia mau bayar pakai cek? Bukan. Yang B, he will have the amount billed to his home address. Dia akan menerima jumlah yang ditagihkan ke alamat rumahnya. Bukan. Kalau yang C, he will give the woman cash. Dia akan memberikan si cewek uang cash ya. Ya, yang C itu berarti ya. Jawabannya adalah yang C, guys. Kalau yang D itu artinya apa, sir? He will come back to pay when he is billed. Dia akan kembali untuk membayar kalau udah ditagih. Enggak. Nomor 5-nya, why does the man decide to revise what he has written? Kenapa si cowok memutuskan untuk merevisi yang sudah ditulisnya? Ya, tadi kan teman-teman dengar sendiri kan, mau kalau disingkat harganya lebih murah kan, gitu ya. Kita cari jawabannya. Apakah yang A, to make it clearer to understand, untuk biar lebih gampang dipahami? Bukan. Kalau yang B, to make it longer to read, untuk membuatnya lebih panjang untuk dibaca? Enggak, malah lebih mahal tuh. Kalau yang C, to make it cheaper to print, biar lebih murah untuk dicetak? Bisa. Kalau yang D, to make it easier to use, lebih mudah digunakan? Bukan ya. Yang benar jawabannya adalah yang C, biar lebih murah. Kalau dicetak biar lebih murah ya, karena bayarannya per inci ya, duitnya per inci bayarnya, bukan per kata. Jadi harus disingkat-singkat. Oke, teman, bener berapa guys? Kalau boleh tahu ini ya, ketikkan di kolom komentar benernya berapa. Oke, kita ke conversation 2 dulu. Conversation 2 tadi percakapan antara murid sama ini ya guys ya, sales clerk. Sales clerk itu ini staff penjualan di family store. Family store itu ya toko keluarga, toko-toko ini tuh kayak Giant, Indomaret, Alfamart gitu ya. Oke, tadi naratornya bilang gini, listen to part of a conversation between a student and a sales clerk at the family store. Dengarkan percakapan antara mahasiswa dan pegawai penjualan lah di family store ya. Si cowoknya tadi kalau nggak salah si cowoknya itu yang salesnya ya, sales clerknya ya, staff penjualannya itu si cowok. Oke. Yang cewek yang mahasiswa, yang beli maksudnya, yang pembeli ya. Oke, saya ngomongnya cewek cowok gitu aja ya. Si cowok bilang gini, si penjualnya, will that be cash or charge? Will that be cash or charge? Maksudnya mau bayar pakai cash atau pakai charge? Charge itu biaya, maksudnya charge itu kayak kartu kredit gitu guys ya, kalau dia nyebutin charge gitu ya.
We also accept debit cards if they are on a local bank. Kita juga menerima kartu debit kok kalau banknya bank lokal gitu ya. Terus si cewek, maksudnya si pembelinya bilang gini, I want to pay by check if I may. Saya mau bayar pakai cek kalau boleh gitu ya. Si cowoknya jawab, certainly, tentu saja, that cash then. Jadi cash ya. Si ceweknya nanya, cash? Si cowoknya jawab, yes, both money and checks are considered cash. Jadi uang ataupun cek itu dianggapnya cash, bukan charge. Kalau charge itu kayak debit, kartu debit gitu, itu disebutnya charge. Kalau cash itu bisa pakai cek, bisa pakai ini guys, uang tunai gitu ya. Iya, jadi si cowoknya bilang gini, iya, jadi uang ataupun cek itu dianggapnya cash gitu ya. Only credit cards are charge. Hanya kartu kredit yang disebut charge gitu ya. Si ceweknya jawab oh gitu. Oh doang sih, nggak ada gitunya. Oh gitu. Terus si cowoknya ngomong lagi, just make the check out to the family store. Maksudnya ya udah check out aja gitu ya, check out. Si ceweknya jawab oke. Terus si cowoknya ngomong gini, and I'll need 2 pieces of identification. Saya butuh 2 lembar ini ya, identifikasi pengenal ya maksudnya. A driver's license and a major credit card. Ya saya butuhnya SIM sama kredit card utama. Si ceweknya jawab, well here's my driver's license. Ini SIM saya. I don't have any charge cards. Tapi saya nggak punya kartu kredit gitu ya. But I do have my student's ID card from City College. Tapi saya punya ini ya, kartu ID saya dari kampus City College. Will that be alright? Boleh nggak sih gitu ya maksudnya. Si cowoknya jawab, I think so. Saya pikir begitu, maksudnya nggak apa-apa sih gitu ya. I need 2 numbers. Saya perlunya itu dua angka ya. Your student number is on the ID, isn't it? Nomor mahasiswamu itu ada di ID-nya kan gitu. Si ceweknya jawab, yes it is. Iya. Do you need anything else? Kamu perlu yang lain nggak? Terus si cowoknya jawab, just put your telephone number on the front of the check gitu. Terus ini ya, tulisin nomor teleponmu di ceknya, di depan ceknya, ditulis di ceknya itu ya. Terus si cewek bilang oke, ya. Si cowoknya ngomong good. Now let me give you your license. Sekarang biarkan saya untuk memberikanmu license-mu. Ini loh, maksudnya ini loh SIM-mu, kan tadi udah dikasihkan si cowok terus dibalikin lagi gitu guys. Ini loh SIM-mu, your ID juga, and your package, dan paketmu juga, paket family store tadi ya. And thank you for shopping at the family store. Dan terima kasih udah belanja di family store ini gitu ya. Terus si ceweknya jawab thank you, terima kasih gitu. Pertanyaannya, what is the purpose of the conversation? Apa tujuan dari percakapan ini guys? Apakah yang A, to help the woman make a purchase, membantu si cewek untuk melakukan pembelian? Ya betul. Kalau yang B itu to request the woman's identification, untuk meminta identifikasi atau tanda pengenalnya si cewek. Dilakukan sama si cowok, tapi bukan itu tujuan dari percakapannya ya, kurang tepat. Kalau yang C, to show the woman how to make out a check, untuk menunjukkan si cewek caranya make out a check, untuk menunjukkan kepada wanita itu cara mengeluarkan cek atau mencairkan cek gitu ya. Enggak, bukan itu tujuannya. Kalau yang dia to register the woman for a course at City College, untuk mendaftarkan si cewek untuk mata kuliah di City College ya, kejauhan ya, ke kampus. Enggak ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, untuk membantu si cewek untuk melakukan pembelian. Terus nomor 2, what is meant by the term cash? Apa yang dimaksud dengan istilah cash ya? Cash itu apa aja? Apakah yang A, money? Ya, betul juga. Kalau yang B, money or credit cards? Yang B, money-nya benar, credit cards-nya bukan dianggap cash tapi dianggapnya charge ya. Kalau yang C, credit cards or checks? Checks-nya boleh jadi cash ya. Kalau credit cards itu dianggap charge ya. Jadi guys, yang dianggap cash itu uang sama cek. Ingat-ingat, yang dianggap cash, uang dan cek. Kalau kartu kredit itu bukan cash tapi charge ya. Jadi gampang aja, yang B sama C itu nggak mungkin benar ya. B sama C, berarti yang A dong sir. Ya A, B benar money. Kalau yang D, ya D lebih benar. Berarti jawabannya yang D, cek sama uang gitu ya. Checks or money. Itu yang dianggap cash ya.
Terus nomor 3-nya, how does the woman pay for her purchase? Bagaimana si ceweknya membayar untuk pembeliannya? Apakah pakai credit card? Gampang juga ini ya. Dia bilang tadi pakai apa guys? Pakai cek. Mana itu cek? Yang D ya guys ya. Bukan A, credit card, kartu kredit. Bukan B, money, uang. Bukan C juga, debit card. Bukan ya. Oke. Terus nomor 4-nya, what did the woman use as a identification? Apa yang dipakai si cewek untuk digunakan sebagai identifikasi atau tanda pengenal? Dia tadi seingat saya itu pakai SIM sama pakai kartu ID kampus ya. Mana tuh jawabannya guys? Yang benar adalah yang C ya guys ya. She used her driver's license, SIM sama student ID card, kartu mahasiswa lah ya. Oke, yang C. Kalau yang A itu artinya besar. She used her student ID card and a charge card. Dia menggunakan kartu mahasiswa sama kartu kredit. Bukan. Kalau yang B, she used her credit card. Enggak, dia nggak punya kartu kredit. Kalau yang D, she used her telephone number and her student ID card. Kalau telephone number itu persyaratan aja, ditulis di ceknya, bukan untuk identifikasi ya. Jawaban yang benar adalah C. Nomor 5-nya, who is the man in this conversation? Siapakah si cowok dalam percakapan ini? Ya staff ya, seorang staff ya. Staff berarti adalah yang A guys, clerk ya, pegawai, staff. Pegawai dari family store ya. Kalau yang B, the woman's husband, suaminya si cewek, bukan. Kalau yang C, a police officer, pak polisi, a bank teller, teller bank, bukan. Staff penjualan dia ya, berarti yang A. Itu guys. Alright guys, any question? Ada pertanyaan or any problem? Ada masalah? Silakan nanya di kolom komentar ya. And then don't forget to share this channel to all of your friends that learn English ya guys ya. Bagikan channel ini ke teman-temannya juga yang lagi belajar bahasa Inggris. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya ya guys ya. Kita jumpa lagi di exercise 17. Okay guys, thank you very much. See you.